Halo, bersama saya lagi Edvan. Saya dari kelas 4 F2 dari mahasiswa KPKIA. Di sini akan melanjutkan uh, DevNet Associate, yaitu tentang lab di mana kita akan mengintegrasikan REST API menggunakan Python application. Nah, beberapa objektif di sini. Yang pertama kita pastinya untuk pertama menggunakan Devuxx. Lalu di sini kita akan mendemonstrasikan MapQuest Direction Application. Lalu get MapQuest API key. Lalu kita membangun basic MapQuest Direction Application. Lalu kita akan mengupgrade MapQuest-nya directnya aplikasi menggunakan beberapa fitur. Lalu di sini juga kita akan tes full application functionally. Jadi maksudnya kita akan penuh tes aplikasi secara keseluruhan. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke prakteknya. Dimulai. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke prakteknya, dimana kita pertama kali itu pasti disuruh launch Devuxx-nya. Setelah itu nanti kita mendemonstrasikan MapQuest-nya dengan cara nanti ada tampilannya seperti ini, starting location, lalu destination. Setelah itu nanti ada outputnya seperti ini, tripnya, kilometernya, dan fuel usage-nya. Nah, setelah itu kita part 3 di sini disuruh untuk ke website ini, yaitu developermapquest.com. Nah, kita di sini menggunakan Chromium web browser untuk aksesnya. Kalian bisa paste aja. Kita tunggu. Nah, setelah itu klik sign up top of the page. Karena di sini saya sudah punya akunnya, jadi kalian bisa membuat akunnya sendiri. Gampang banget kok, udah. Nah, setelah itu nanti kalian disuruh untuk edit profile. Edit profilenya itu nanti kita disuruh memasukkan ini karena kita masih student atau masih awal, bukan yang sudah profesional. Jadi kita masukkan itu saja yang tadi yang sudah ditentukan oleh siswanya. Nah, setelah itu sudah beres, kita langsung ke bagian approve all key. Saya perbesar ya. Kita di sini akan membuat si API key-nya, atau disebutnya tuh kita consumer key. Karena di sini key-nya saya sudah ada, jadi kita tinggal pencet aja manage key. Lalu di sini kita bisa approve all key kembali agar bisa digunakan kembali. Karena di sini saya ada dua, saya akan menggunakan yang sebentar. Ya, saya bikin lagi aja. Oke, maaf ya karena tadi saya membuat key yang baru. Nah, jangan lupa di approve dulu agar bisa digunakan. Nah, sudah itu kita kopikan consumer key-nya. Nah, setelah itu
Oke teman-teman, kita akan lanjutkan. Setelah itu kita di sini pertama-tama membuka Visual Studio Code. Setelah itu kita new file untuk membuat maksudnya kita open folder, lalu arahkan ke direktori devnet src. Setelah itu kita cari MapQuest sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, karena ini masih kosong, kita akan membuat nama filenya ya. Di sini juga bisa. Namanya itu adalah MapQuest. Namanya itu adalah ini. Nah, setelah itu jangan lupa di save, Ctrl S juga bisa. Nah, setelah itu untuk pertama kita import dulu si urllib-nya. Setelah itu kita coba panggil menggunakan terminal. Kita akan coba install Python-nya N3 MapQuest tadi ya, namanya yang tadi masukin. Oh nggak bisa ya, lupa. Nama yang ini kayak bisa Python 3 MapQuest. Nah, setelah itu klik enter, lalu tunggu. Sudah itu kita masukkan kode selanjutnya untuk si API-nya. Lalu kita pastekan sini, lalu jangan lupa di save. Setelah itu di sini kita combine variabel main API tersebut dan key formatnya dan requested URL. Lalu URL kode di sini maksudnya adalah nanti kita bakalan masuk API kita yang tadi ada di MapQuest. Nah, nanti untuk MapQuest-nya, untuk API kita nanti dimasukkan ke sini. Nah, sudah itu terus bentar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, setelah itu kita di bawahnya masukkan kode ini untuk URL-nya. Setelah itu di bawahnya kita kasih untuk ngeprint datanya. Nah, setelah itu semuanya beres, jangan lupa kita masukkan API key. Ya API key-nya yang kita tadi ini consumer key, masukkan di sini. Setelah itu Ctrl S atau di save.
Nah, setelah itu kita panggil menggunakan Python 3. Nah, tadi seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, sini kita dapat lihat ya untuk mendapatkan apa namanya itu, lokasi-lokasinya sudah dapat ya. Aduh, sebentar ya. Oke teman-teman, nah maaf ya ada kendala, ternyata ada kesalahan codingnya. Nah setelah jadi ternyata hasilnya seperti ini, hampir sama kan. Depannya ada rute, terus jangan lupa masukin si consumer key-nya yang tadi sudah kita buat di akunnya. Nah setelah itu kita akan coba ganti destinasinya yang tadinya Washington DC menjadi Roma dan Roma, Italia dan Frascati dan Italia. Tinggal ganti saja di sini. Nanti dia akan berubah. Yang tadi destinasinya segini, dia akan memperhitungkan kembali berapa jarak antara Roma ke Frascati. Nah, itu kita panggil Python MapQuest. Nah, nama filenya, nah ternyata cukup jauh juga. Seperti itu paling. Nah, setelah itu oke teman-teman, kita bakal lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sini namanya yaitu MapQuest PG bagian 2. Oke, setelah itu teman-teman juga bisa kembali mengcopy codingan yang tadi, hanya saja ini ada yang berbeda. Nah, setelah itu di sini kita lihat untuk penampilan JSON datanya sekarang lebih untuk ke mengarah menampilkan pada si JSON data dan JSON status. Nah, JSON datanya tersebut berdasarkan status code-nya, di mana apakah rutenya berhasil atau tidak. Nah, di sini saya akan masukkan codingan ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa hilangkan bagian perinci JSON tadi yang data tadi yang di bawah ini. Kalian bisa paste di bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu Ctrl S. Oke, teman-teman. Nah, kita akan coba memanggil si filenya. Kalian bisa pencet atas jika ingin cepat untuk memanggil atau malas ketiknya. Nanti kita enter. Setelah itu nanti si URL akan memastikan bahwa
rute dari yang kita panggil ini dari Italy bahwa API status 0 sama dengan successful rute call, karena rute yang kita ambil itu berdasarkan si jumlah dari statusnya. Nah, dan teman-teman juga bisa merubah original dan destinasinya. Origin itu maksudnya adalah letak awal di mana Anda berada, dan destinasi maksudnya itu adalah yang dituju. Nah, kita akan coba panggil apakah rutenya berhasil atau tidak. Ternyata berhasil, seperti yang di awal tadi. Nah, kita akan masuk ke bagian MapQuest parse yang ketiga, itu dimana user akan menginputkan starting location dan destinasi yang dituju. Nah, sini kita tambahkan, ingin lebih cepat, rename aja, lalu copy, ini lagi ganti 3.py. Nah, di sini masuk ke bagian ketiga, kita bisa masukkan seperti ini codingannya. Setelah itu copy, masukkan, dan jangan lupa kita bisa ganti si consumer key-nya, karena ini menggunakan perulangan, jadi bisa diinput. Sebentar ya, kita sedikit merapikan ya biar rapi. Ya, semuanya sama. Sampai if, lalu printnya jangan lupa di dalam. Terus key-nya jangan lupa dikasih ini, main-nya dikasih ini. Setelah itu oke, step berikut ya, jangan lupa di copy, key-nya masukkan, Ctrl S. Oke teman-teman, nah setelah seperti ini, nah kita kan akan jalankan. Setelah kita jalankan, tadi saya sudah panggil seperti berikut. Contoh starting atau location yang kita tuju, yaitu Washington DC, lalu destination-nya ke Baltimore. Kita bisa enter dengan status API successful route call. Dengan kita nanti bisa klik URL-nya,
Nah, setelah itu kita masuk ke bagian yang keempat, di mana kita menambahkan function yang bernama quit. Jadi di saat kita di dalam aplikasinya itu nanti bisa keluar. Nah, setelah itu kita bikin yang keempat, Ctrl C lalu Ctrl V bagian 4.py. Sini hanya menambahkan bagian si apa namanya itu quitnya aja, hampir sama kayak yang di atas. Kita bisa copy aja ini codingannya saja yang di if print while true. Hanya saja yang diubahnya itu bagian nah, kita hanya tinggal menambahkan codingan ininya saja, teman-teman. Kalian bisa copy paste di bawah ini untuk orignya, net breaknya, lalu yang ini untuk bagian destination di bawahnya disamakan. Setelah itu Ctrl S untuk di save. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Nah, di sini kita akan coba memanggilnya Python MapQuest. Nah, di sini kita coba pencet key dan dia keluar. Setelah itu kita coba menggunakan quit. Kita quit, dia keluar. Pada saat kita coba ya pilih misalkan Washington, di DC. Setelah itu kita coba ingin quit, apakah bisa? Ternyata bisa. Dan seterusnya. Dan kita juga di sini bisa coba untuk menghubungkan antara dua kota yang jauh. Contoh, misalkan kita pilih di sini ingin ke Washington DC, DC titik, ingin ke Baltimore, MD. Setelah itu enter, maka dia akan keluar. Nah, maka jika kondisi seperti ini, apakah bisa keluar? Bisa. Setelah itu kita akan apa namanya itu? Kita akan follow linknya atau kita copy link ini. Setelah itu kita buka, kontrol baru, setelah itu paste, setelah itu enter. Nah, ini tampilan dari direction map quest-nya. Kita bisa lihat rute, distance, format time, dan sebagainya. Dan teman-teman juga bisa lihat kita di sini bisa
pencet di bagian ininya, karena kita bisa lihat di sini hash storage-nya, hash list-nya sama, true, false dan true, outputnya. Setelah itu kita juga bisa melihat info dari status code-nya, copyright-nya juga bisa kelihatan. Nah, setelah itu kita bagian untuk yang kelima. Untuk yang kelima ini kita bisa copy lagi codingannya, di name dulu, lalu kita bikin file yang kelima.py. Setelah itu tadi codingan yang tadi kita copy, lalu bisa paste kembali. Jangan lupa di Ctrl S. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupgrade MapQuest-nya atau mengupgrade direksi aplikasinya menggunakan beberapa fitur. Nah, di sini contohnya itu menggunakan API status, JSON statusnya di sini kita bisa lihat nanti berdasarkan original, destination, rute, formatted time, lalu rute dan distance, rute dan fuel use. Distance itu jadi jarak, fuel use itu jadi bahan bakar yang digunakan, dan bisa berdasarkan format time, jadi berdasarkan waktu. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya sudah coba. Nah, ini yang kelima kita panggil menggunakan Python 3 MapQuest JSON 5. Nah, di sini kita coba, karena kita mengikuti berdasarkan ini, kita mencoba untuk dari starting location atau awal lokasi di Washington, destinasinya ke Baltimore. Nah, di sini juga dalam codingan ini dia menampilkan beberapa hitungan atau skala, karena dari perhitungan trip duration, miles, dan fuel use ini berupa langsung angka ya. Ininya dalam waktu, lalu ininya dalam waktu jarak, dan ini berdasarkan kilo. Jadi gas yang digunakan. Nah, setelah itu kita bisa exit. Kita exit ini. Quit maksudnya ya. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan atau mengganti atau mengkonvertnya berdasarkan kilometer, atau di sini juga bisa berdasarkan fuel use atau liter dengan perhitungan dikali 1,61 dan 3,78. Tinggal diubah saja. Kita copy, diganti bagian. Nah, teman-teman bisa menggantinya di bagian miles dan fuel, karena ini berdasarkan kilometer dan ini berdasarkan liter atau fuel. Setelah itu kalian paste. Setelah selesai, ini kurang rapi, kita Ctrl S. Setelah itu panggil kembali, simpan, maaf ya, Washington, DC, Baltimore, ND, enter. Nah,
di sini kita lihat ya, langsung keluar hitungannya. Trip destinationnya segini, kilometernya segini, dan values-nya segini. Hampir sama ya. Setelah itu kita coba quit. Nah, kita juga bisa menggunakan format untuk beberapa tampilannya juga. Hanya saja ini nanti formatnya itu berangka atau value-nya nanti si angkanya desimal ya. Pas di convert dia jadi desimal. Di contoh ya, kita akan coba copy bagian ininya to the full yes and data distance. Nah, teman-teman bisa lihat, nah, kita kan di sini menggunakan str ya formatnya. Jadi yang tadi dia angkanya banyak nolnya, menggunakan str ini dia jadi nolnya menghilang. Dan hasilnya sama. Lalu kita quit. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk nah di sini kita untuk memanuver si list dari JSON datanya dengan cara teman-teman. Nah, cara untuk inspect-nya itu dia tadi ya dari yang 5 ini kita kopikan linknya. Setelah itu kita masukkan ke URL. Setelah itu enter, nanti muncul seperti yang tadi. Cuma hanya saja untuk memunculkan yang ini untuk melihat maneuvers bisa lihat di bawah di bagian location. Ya. Nah, untuk bagian yang ini untuk mencari bagian maneuvers dengan cara ada di bagian leg ya. Kita bisa tambah atau min untuk menampilkannya. Nah, seperti ini kita agak rapi gitu ya melihatnya. Nah, setelah itu kita masuk ke yang selanjutnya. Bahwa yang di naratif juga ada ya sebenarnya ya. Yang naratif itu ada di bagian yang ke-1. Nah, kita langsung masuk yang ke-6 ya. Ya cepat. Kita rename lagi. Lalu buat lagi filenya. .py. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ya cepat. Setelah itu kita kopikan bisa. Lalu codingnya seperti ini. Lalu yang kita ganti ya, yaitu bagian yang untuk maneuvers. Nah, kita
bisa tambahkan di bawah ini. Jadi, seperti ini. Kita copy, lalu paste, terus kita lihat harus rapi. Harus sesuai. Sudah, Ctrl S. Oke teman-teman, nah untuk yang ke-6 ini kalian tinggal tadi copy paste aja. Setelah itu kalian tinggal tambahkan print yang ini, yang view. Nah, yang view-nya tinggal ditambahkan ke bawah sampai sini. Setelah itu kalian bisa memanggil kembali, misalkan ke Washington DC, lalu ke Baltimore D. Itu dia akan memberitahu jarak. Nah, seperti ini outputnya dia memperkirakan bahwa untuk ini nih bagian ininya kita bisa lihat dia menambahkan beberapa fitur tambahan lagi ya. Di sini ada user berdasarkan rute, lalu lag itu langkah, manuver berdasarkan berdasarkan juga dari sininya menggunakan distance. Di sini juga tuh bisa dilihat. Nah, setelah itu kita quit. Kita bisa mendapatkan step ke-6 di sini juga kita coba untuk cek invalid user input. Nah, di sini kita coba rubah codingannya. Nah, di sini juga kita akan coba ya, jika kita memanggil dan kita starting location yang sekiranya ada yang jauh, juga kita ada yang salah ketik. Contoh kita dari Washington DC menuju Beijing, Cina. Dan responnya apakah? Dia tidak merespon sama sekali karena kan cukup jauh ya. Lalu kita coba untuk Washington DC menuju Bar. Dan di sini keluar inputnya tidak bisa juga sama. Nah, status error. Di sini kita juga bisa menjalankan status if JSON-nya ya, dimana kita akan mencoba user atau salah input.
nanti akan muncul error seperti 402, 611 dan yang lainnya. Kita coba. Oh iya, maaf, untuk yang ini, yang error ini ternyata untuk bagian yang ketujuh. Nah, kita bikin dulu ya. Setelah itu kita masukin yang ke7.py. Nah, setelah itu kita masukin codingan yang tadi. Ctrl A lalu Ctrl C. Masukkan, setelah itu Ctrl S, kita ubah JSON nya yang tadi. Nah, dari mulai di bawah kilometer ya, for each maneuvers str format is this 10 km print. Nah, oke, kita bikin di bawahnya untuk status error. Kita ini aja. Setelah itu kita rapikan. Ya, ini agak mengganggu ya. Ini di bagian str nya ya. Bagian dekat for, belakang for itu print. Sesuaikan seperti ini ya, saya akan menyesuaikan. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, nah kita sudah coba, saya sudah coba merapikannya. Nah, seperti ini dan rapinya seperti ini. Setelah itu panggil parse JSON.py nya. Kita akan coba satu-satu bagaimana ketika ini waktu penginputannya benar atau nanti salah ya. Oke. Setelah itu kita buka di more, koma md. Masih terhitung ya. Nah, apabila kita coba untuk ke Moskow, koma Rusia, Beijing, koma China, apakah berhasil? Kita enter. Masih terhitung. Nah, kita akan coba nih untuk yang salahnya ya. Washington DC, apa error? Nah, terjadi error di status 402 karena user salah menginputkan kota. Nah, di sini kita akan coba untuk tidak mengkosongkan tempatnya atau tidak mengetiknya, langsung enter dan terjadi kode 611 dimana user tidak menginputkan sama sekali destinasinya. Setelah itu kita quit. Sudah selesai. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Bila ada yang ingin ditanyakan boleh di komentar. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa 3M, patuhi peraturan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih.